Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Selamat sore pemirsa. Sore kembali Doni. Ketemu lagi kita pemirsa ya. Aha. Ya pastinya di obrolan yang seru, penuh bermakna bersama kita berdua, ada Doni Wijaya dan Ada Agustia. di Ramadan Penuh Cerita. Hari Apa ke-8. kabar, Tia? Baik. Hari ke-8 ya. Hari ke-8 puasa. Ngitung ibunya ya. Iyalah, ya mau gimana say gitu ya. Jadi pemirsa kita sudah Oke. ada di hari ke-8 di bulan suci Ramadan Iya. 2024. Nah, di mana juga kita harus tetap semangat. Tetap on point, tetap oke gas. Kok oke? Tetap gaspol pokoknya Gaspol. untuk puasa kita supaya puasanya kita nanti bisa full, terus juga kita produktif mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di puasa kita kali ini. Amin, luar biasa sekali harapan kita semuanya nih, juga pemirsa Ramadan Penuh Iya, Cerita. benar. Doni dan juga Tia hadir di sini ya. Dan di hari ke-8 ini kan masih yang rada-rada masih semangat lah ya Doni. Pasti masih semangat karena masih Masih semangat. baru 10 Ramadan pertama. Iya, ya. aroma-aroma kuah belangko masih lah. Masih semangat, bahkan mungkin sisa rendang baru pas megang kemarin ya. Biasanya kan megang pertama kan bikin rendang atau bikin Betul. kuah belangko segala macam. Kuah belangko mungkin nggak ada lagi ya kalau udah hari ke-8. Tapi rendang mungkin masih ada ya. Masih ada. Tinggal dianget-angetin untuk sahur berbuka gitu kan. Makin diangetin ya makin enak. Iya, Iya. makanya masih sisa pastinya, dan masih 8 hari juga kita menjalankan ibadah puasa ya pemirsa, pastinya masih semangat dan ya jangan kendor aja sih beribadahnya, dan juga hindarilah godaan-godaan yang bisa membatalkan puasa itu. Apa aja tuh godaannya? Ya jangan tempus ya, jangan pokoknya harus tahan godaan lah, mau makan, haus, lapar, dahaga, semua godaan-godaan berpuasa tuh harus kita kesampingkan. Betul Ya, sekali. Ya, namanya mau juga gimana? puasa, Puasa. bulan menahan diri kan. Betul sekali. Nah, jadi jangan sampai kita berpuasa penuh, ternyata hanya menahan lapar dan dahaga saja nih pemirsa. Benar Karena ya itu sekali. dia, harusnya di bulan puasa tuh ibadah makin ditingkatkan. Ini kan Ya. pada kebanyakan juga ya anak-anak muda juga ini saran dan juga Yes. masukan, banyak anak-anak muda yang memang di bulan suci Ramadan ini menghabiskan waktunya tuh nggak beda-beda. Benar. Mabar misalkan itu juga masih tuh Doni. Iya. Nah jadi ya mentang-mentang bulan puasa sekolahnya libur, kuliahnya libur, kemudian wah ini bisa punya waktu 24 jam nih buat main game katanya. Makanya jangan itu aja, tapi jangan main game Jangan. doang. Supaya puasanya lancar, hari ini kita bakal ngobrolin di Ramadan Penuh Cerita ini, temanya adalah tips jitu berpuasa. Oke, biar ya. lancar pokoknya Lancar semuanya. puasanya. Nah, Oke. jadi di minggu-minggu pertama ini adalah godaannya tuh makin besar. Iya, pasti. Karena di hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya itu kan mulai banyak orang yang jualan tuh Doni. Betul. Apalagi di depan rumah saya tuh memang di ini loh Kampung Atuk Pahlawan. Oh iya, Di situ memang selalu banyak rame. banget semua. Ya, Ah. berbagai macam jenis, mau kuliner dari mana aja ada. Dari Makassar ada, pada es pisang ijo. Aduh, Terus ada apa aduh, lagi? ngiler. Ya ampun, aduh, haus deh. Gak Iya, boleh kayak gitu ya. Betul. Tapi gimana nih pemirsa Ramadan Penuh Cerita, kalau di bulan suci Ramadan juga kita kan dituntut harus tetap produktif. Iya, pastinya. Kita tetap harus kerjakan kayak Betul. kita nih. Nah, gimana caranya berpuasanya tetap lancar, pahalanya dapet, Iya. ibadahnya juga ditingkatkan lebih baik lagi. Iya. Tapi tetap ya dalam kondisi tubuh kita tuh yang sehat. Sehat, benar. Itu yang paling penting. Jadi memang hari ini kita lebih akan membahas kepada, bisa dibilang dari segi fisik kita ya, Aha, supaya betul. kita tetap bisa tetap sehat, dan juga kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa tanpa harus sakit, dan juga tanpa harus sampai puasanya bisa bolong kalau kita drop gitu ya. Jangan sampai, karena hari ini akan kita bahas semuanya, kira-kira apa sih tips jitunya supaya puasa kita 30 hari nggak pakai drop-drop. Iya, betul sekali. Jadi kayak ada semacam penyemangat diri juga nih dulu. Ya kan, penyemangat diri. Yang pertama diawali dengan niat ini pemirsa. Oke. Ini ya Allah, aku berpuasa untuk di bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini puasanya lancar, tapi tetap harus dalam kondisi badan yang sehat. Benar. Karena bayangin aja nih pemirsa, kalau kita dalam kondisi yang ngedrop tadi Doni juga jelaskin, gimana puasanya bisa full Iya. sampai maghrib. Karena itu akan lemas banget ya. Asli. Kalau ngedrop tuh aja, sedangkan kita dalam kondisi yang fit aja berpuasa, kita pasti akan merasa haus, lapar, karena ya namanya juga kita nggak makan, nggak minum ya. Tapi pastinya kalau seandainya lagi ngedrop, itu akan sangat-sangat membuat kita semakin, istilahnya dalam tanda kutip ya pemirsa ya, kayak
akan menyiksa diri kita jadinya gitu betul, kan. betul. Jadi makanya dijagalah kesehatan itu sendiri ya. Walaupun nanti pada akhirnya orang yang sakit maksudnya tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib Digantikan. Tapi kayak kurang aja nggak sih rasanya kayak puasa tahun ini tuh kayak aduh nggak lengkap nih 30 hari gitu. Kalau yang cowok-cowok ya, kalau yang cewek pasti akan ada Memang masanya ada dalam bulan itu. lah, gitu. Ada privilege-nya memang di setiap bulan itu gitu kan ya. Tapi yang cowok-cowok kasihan nih kalau seandainya nggak lengkap puasanya nanti. Iya benar. Jadi memang harus ditingkatkan lagi. Tapi gini deh, kalau cewek ya, ini mau nanya nih, kan boleh. Doni kan cowok nih. Cewek, kalau ngomong-ngomong privilege ya tadi ya. Kalau cewek itu nanti bisa nggak sih lengkap 30 hari? Ada nggak sih chance 30 hari lengkap puasa? Sebenarnya kalau dilihat dari kenyataannya nih ya Doni. Ada juga? Ada. Oke. Memang ada kondisi-kondisi tertentu memang perempuan itu dia tidak mengalami yang menstruasinya itu ya nih kan. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dengan kesehatan dia. Oke. Pada normalnya kan memang perempuannya ada masa-masa itu. Wah, Nah, ini ilmu jadi- baru buat Doni ya. Betul. Karena nggak menstruasi saya. Laki-laki, mohon maaf ya. Tapi ada privilege yang luar biasa loh Oke. bagi ibu hamil. Oh iya. Dia kan dalam 1 bulan, selama 9 bulan dia kan nggak mengalami itulah apa ya, menstruasinya. Benar. Jadi bisa puasa full. Tapi ingat lagi nih Don, dengan kondisinya, Benar. kondisi janin yang sedang Betul. dikandungnya. Bagi yang mampu saja ya. Maksudnya betul. kalau dia kondisinya tidak memungkinkan dan membahayakan Jangan. dia dan bayinya, Betul, itu jangan dan- berpuasa. Iya, tapi juga harus konsultasi sama dokter kandungan. Betul sekali. Ya, Oke. kita sudah menghadirkan dokter kandungan. Oh enggak ya? Oke, kita bakal bahas pertama ini pemirsa. Kalau seandainya ngomong masalah berpuasa, yang kita pasti harus jaga terlebih dahulu adalah tubuh kita. Dan bagaimana cara menjaga tubuh kita agar tetap fit di bulan Ramadan ini supaya puasa kita bagus. Nah, pertama itu mungkin dari nutrisi dulu kali ya, Tia ya. Waktu kita lagi sahur ya. Sahur, oke. Iya, oke, Nutrisi sahur karena sahur puasa. kita. Pastinya sahur, nanti berbuka juga kita bahas. Oke. Sahur. Nah, kalau sahur sendiri tipikal makanan kayak apa nih, Tia, yang bagus untuk dimakan? Tia, mungkin ada tips. Kalau Doni dulu apa kali? Boleh, Doni. Doni dulu ya. Kalau Doni ya, kalau seandainya untuk berpuasa yang gitu ya, untuk sahur gitu ya, kalau dari kebiasaan Doni sendiri, Doni pasti akan mencoba untuk makan banyak protein. Karena memang sekarang Doni lagi dalam program menjaga badan juga nih. Betul. Ya, dengan nge-gym gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk orang yang berpuasa, puasa itu nanti pasti kita nggak makan dan kita kehilangan energi terus nih. Iya. Dan takutnya nanti kita selama berpuasa itu energi itu akan didapatkan dari otot kita yang terurai. Jadi otot kita bakal ngempes terus jadi kecil. Itu kan momok yang sangat menakutkan ya untuk orang yang udah nge-gym ya. Nge-gym. Jadi kayak takut gitu kan, Capek-capek capek nge-gym terus nanti bakal kurang masa ototnya gara-gara berpuasa. Iya. Nah, tapi sebenarnya ada nih satu tips ya untuk teman-teman mungkin untuk menjaga nutrisinya di selama bulan Ramadan, makan protein. Yang protein yang bisa dibilang lambat serap atau lambat diurai. Contohnya? Kayak gitu, kayak daging-daging merah. Daging ya, oke. Iya, daging merah gitu kan. Terus juga beberapa protein lainnya ya daging merah kayak daging sapi, daging ayam gitu kan. Iya. Tahu tempe juga protein, Bener. tapi itu proteinnya protein nabati. Betul. Gitu ya. Jadi Telur. dengan apalagi misalnya Telur ya misalkan, benar bisa gitu ya, susu gitu kan. Jadi dengan menjaga protein tersebut di dalam tubuh kita, jadi kita punya cadangan energi yang bisa dia urai. Jadi kan perut kita ngeproses daging merah itu kan lama ya. Iya, Nggak benar. langsung terus selesai serap dah gitu. Terus kita udah nggak ada energi lagi, cadangan energi untuk diserap. Tapi dengan makan daging merah itu jadi buat kamu di rumah pemirsa ya, Anda di rumah semuanya yang mungkin lagi program membesarkan otot gitu ya atau menjaga otot. Jadi dengan makan protein tadi, daging merah tadi, ada cadangan energi yang ada tersimpan di dalam tubuh sehingga ototnya nggak terurai nanti untuk dapatin energi dari otot. Wes, keren. Gitu. Ada ahli binaraga di sini. Keren. Padahal belum gede-gede banget gitu kan padahal ya. Seru kali ya. Aduh. Tapi Don, kalau untuk menentukan menu sahur di bulan suci Ramadan ini kan Ya. contoh ini kan belum jauh-jauh amat untuk kita obrolin soal Doni tadi yang memang sedang membentuk otot tubuh misalkan.
sebenarnya dari makanan sahurnya sendiri kalian masih makan nasi nggak sih? Kan Oh. jadi pertanyaan itu. Karbohidrat itu juga penting ya. Aha. Sebenarnya kalau sepengetahuan Doni ya, Iya, iya. memang sambilan program kan juga cari tahu tentang ilmu-ilmu ini segala macam. Betul. Nah, kata ahlinya yang tanya gitu ya, personal trainer nih ceritanya nih, bilang kalau karbohidrat itu penting sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya karbohidrat itu penting, tapi carilah yang karbohidrat yang sedikit rendah gula. Gitu. Nah, Yang jadi beras kayak merah gitu ya? beras merah, karena beras merah itu sangat rendah gula. Jadi memang sebenarnya yang bikin kita gendut, mungkin agak berlemak gitu ya, karena itu cadangan gula yang tersimpan yang banyak di tubuh kita yang nggak habis terurai. Iya, betul Gitu. betul. Iya sih, yang namanya sahur itu di Tetap bulan makan suci- nasi kok. Makan ya. Makan. Orang Aceh memang makannya makan nasi. Makan nasi. Kalau belum nasi, kayaknya belum makan katanya. Ya. Tapi kalau seandainya untuk sahur ya, makan aja nasi putih pun nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kan kita sahur dan juga berbuka itu kan jaraknya 12 jam ya. Betul, jauh 12 jam, sekali. 13 jam, 4 Iya. jam, 14 jam bahkan. Itu kan jauh tuh rentangnya. Ya pasti sudah terurai nantinya. Sama kalau Doni nih. Ini dari Doni dulu ya. Oke, oke. Habisin Doni dulu boleh ya? Boleh Oke. dong. Kalau Doni tuh sukanya minum air gula sih. Air gula. Jadi Iya. air putih ditambah gula saja. Atau air apapun yang mengandung gula. Kalau sirup misalnya. Atau Doni suka minum juga teh hangat sih biasa. Ya. Atau minuman malt berenergi. Yang minuman coklat malt I yang warna know. hijau. I Nah, kita see. tidak bisa sebut mereknya. Doni suka minum itu kalau seandainya lagi sahur. Karena sugesti aja gitu. Ya, jadi bisa berenergi kalau selama berpuasa. Jadi si Dodi ini nih, kayaknya kalau dari tadi dia sebutin sahurnya, kemudian menu makanannya nih pemirsa, dia memang hidupnya sehat banget sih. Amin. Semoga Dua ya, jempol benar ya. untuk Doni, keren. Jadi memang nutrisi itu penting untuk membuat kita sehat selama berpuasa. Kalau dari Tia Kalau sendiri, aku ya gimana Doni, menjaga nutrisinya? menjaga nutrisi selama bulan suci Ramadan tuh rada-rada dibilang susah-susah gampang sih. Karena untuk sehari-hari aja kan aku tipe orang yang makannya tuh sedikit banget. Karena kan kita kalau memang sarapan biasanya dengan kue, 2 Iya. potong kue selesai. Kemudian siangnya baru makan yang agak-agak berat ya pemirsa. Dan juga kalau malam itu hampir cuman kayak cemilan doang sih Doni. Oh, Ini hari biasa hari nih. biasa. Begitu ketemu dengan bulan suci Ramadan tuh rada-rada yang mikir, ya Allah kuat nggak sih di bulan suci Ramadan? Karena dari porsi makan, porsi perut sih sebenarnya tidak mampu menampung lebih banyak makanan. Jadi ini selama 8 hari di bulan suci Ramadan ini, kayak tadi nih misalkan pas sahur, aku tuh kadang ada agak-agak yang, aduh menunya ini lagi, kan gitu. Agak merasa mungkin agak enek ya, bosen gitu ya sama menunya ya? Bosan sih sebenarnya kan. Oke. Bukannya kurang bersyukur ya Allah, maafkan Pemirsa aku. gitu juga nggak sih kalau kayak apalagi udah di puasa-puasa yang agak ke atas-atas ya, 15 ke atas gitu, udah agak aduh gimana ya ini makanannya Pokoknya pahit deh mulutnya gitu, lagi kayak pahit-pahitnya. kayak malas makan. Iya nggak sih pemirsa? Benar, Itu benar, gimana benar, tuh? benar. Nah, jadi kalau sebenarnya lebih pintar lagi memilih menu makanannya. Misalkan aku tuh udah mikir dari malam, nanti sahur aku mau masak apa nih? Oke. Misalkan. Nah, juga untuk pemirsa nih bisa mencoba trik yang satu ini, itu kalau kita masak pakai kuah bening sayur bayam. Kuah bening sayur bayam. Nah, itu kayak gimana? Popeye dong. Popeye. Popeye si pelaut tutut gitu kan? Nah, jadi kalau untuk makan nasinya memang agak sedikit dibesarkan porsinya nih pemirsa. Kalau Popeye kan makan bayam kan kuat dia ya. Kuat. Oh, kita kuat juga nanti. Insya Allah kuat. Sebenarnya kalau mau makan apa saja yang penting itu makan yang sehat, kita bisa kuat. Oke, gitu. Makan baik. nasi. Kayak tadi bilang sih orang Aceh kalau nggak makan nasi itu bukan makan namanya. Makan nasi nggak pemirsa tadi? Makan. Sahurnya? Gimana cerita Makannya? kalau yang telat ya? Yang telat bangun makan buru-buru. Pernah loh aku kayak gitu, ya ampun. Oke, Terus apa kemudian lagi? nasi itu aku kombinasikan dengan tadi yang protein. Kalau ada daging ya rendang ataupun itu yang kayak semacam biasanya kalau di rumah tuh kan tradisinya memang masak si rebus terus. Oh, si rebus terus wajib ada. Iya. Terus Hati-hati ada kolesterol sop. ya, Bu. Astagfirullah, betul juga ya. Hati-hati kolesterol ya, Bu. Kalau 30 hari makannya si rebus terus ya. Diselang-seling Doni. Oke. Nah, ada namanya sop tulang. Sop tulang. Nah, Sop itu- tulang apa? Iga? Iga. Wah. Itu dia. Jadi semua makanan yang kita makan ini bisa memastikan kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari itu memang harus lebih kuat lagi. Iya. Kemudian tadi juga udah
daging gitu, misalnya kayak tadi sahur nih, kemudian sayurnya sayur bayam. Mm-mm. Nah, sambil menunggu waktu imsak, aku tuh Oke. selingi dengan ngemil buah. Oh iya. Ada buah pir. Buah wajib juga tuh Wajib. untuk menambah serat di tubuh Betul kita. sekali. Jadi jangan sampai nanti kita yang beraktivitas kemudian kita kekurangan serat Ya. yang bisa menghambat juga Pencernaan. kita yang tidak Bener, baik gitu ya. iya. Nah, seperti apa nih buah-buah yang bisa dimakan? Jangan Apa durian tuh? juga. Oh jangan durian dong. Nanti agak bau durian dan bau mulut ketika berpuasa bertemu itu tidak enak sepertinya Iya, ya. karena juga buah durian ini kan dia mengandung gas yang Benar. berlebihan dalam perut dan Terutama ini buat pemirsa yang di rumah yang kena GERD atau GERD, sakit asam lambung. Betul, iya. karena memang ada beberapa macam buah yang seperti buah durian nih, Oke. mengandung gas yang berlebihan, yang ini menyebabkan ketidaknyamanan kita dalam satu harian kita berpuasa Oke. gitu sih Doni. Tia, tunggu dulu. Kini kayaknya masalah makanan masih banyak panjang ya. Banyak. Tentang nutrisi panjang nih. Kita nggak Panjang. bisa selesai dalam satu segmen ini aja. No, Kita no. bakal bahas itu nanti pemirsa. Oke. Asalkan pemirsa tetap janji nggak boleh kemana-mana. Tetap di sini di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan oleh Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran sendiri. Aceh baik Nah, itu baik realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Tadi kan tentang gas-gas kopi. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Iya. Wah, Seru sekali nih tadi kan Iya. kita ngomongin soal makanan jadi yang kayak berasa lapar. Ya Allah, sebentar lagi ditungguin untuk buka puasa di hari ini ya. masih berapa jam lagi nih? Nggak Tapi lama lah nggak sih. boleh, nggak boleh Sambil kayak nonton, iya sambil nonton Ramadan Penuh Cerita barengan kita berdua, ada Doni dan juga ada Tia di sini. Iya. Ini kan juga bisa yang lagi mikir-mikir nih. Bener nggak sih? Mungkin ada juga pengalaman yang sama sih Doni. Iya, benar. Jadi mungkin pemirsa di rumah sambil nonton kita, bener apa kata Doni, apa kata Tia gitu kan. Itu tadi sebelum break kita Iya. sempat ngobrolin tentang masalah GERD.
GERD, ya, atau ya, asam asam lambung lambung. untuk teman-teman yang berpuasa. Jadi mungkin tips jitunya untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung gas Gas. atau hal-hal yang sangat sensitif bagi teman-teman yang kena asam lambung atau Betul, GERD. ini bahaya Contohnya banget. tadi apa? Durian ya? Durian sih salah Oke. satunya. Terus apa lagi? Nangka. Nangka. Aduh, udahlah, Jangan kapok. makan gulai nangka. Cempedak itu ya. Cempedak. Jangan. Aduh, Ya. iya benar karena kemarin juga curhat gitu sama teman, kayaknya lagi nggak enak perut nih, tiba-tiba aku makannya buah nangka dong, gara-gara ibuku masaknya enak banget. Oh, dia cerita gitu. Iya. Waduh. Jadi sebenarnya kan aku sendiri nggak punya Hmm. asam lambung, cuman bisa Oke. jadi kan karena pengaruh dari puasa ini sendiri, Hmm. perut kosong, kemudian juga yang perutnya langsung terisi dari nangka itu sendiri. Jadi bergas gitu lah ya Bergas ceritanya itu. gitu. Oke, terus selain itu yang mungkin buat teman-teman yang GERD atau asam lambung ini memang yang berbau dengan kafein. Iya, kopi. Nah, kopi. Kopi. Itu Gimana dia. ceritanya nih untuk masyarakat Aceh yang memang hobinya tuh ngopi terus? Bener. Ya nah, Allah, itu dari iya. sumbernya Tia tadi ada nggak sih Ada ngomongin dong, tentang masalah kopi ya? Karena Betul sambilan Tia sekali. cari ya, sambilan Tia cari betul. tentang ininya tentang informasinya. Memang Aceh ini sendiri kan masyarakatnya sangat nggak bisa lepas dari yang namanya kopi. Betul sekali. Gitu ya. Ah. Malah abis buka puasa itu kan, buka puasanya ngopi, Ngopi. habis taraweh gitu kan. Penuh. Satu gelas penuh full. Kalau seandainya masih lama nunggu ngomong sama temennya tambah lagi. Iya, gitu benar. Tapi memang ya selain itu nggak bagus untuk GERD, teman-teman yang GERD dan juga untuk teman-teman yang asam lambung. Kopi ini kan buat kita, kafein ini kan bikin kita bangun ya. Iya, nggak ngantuk. Nggak ngantuk ya. Iya, tahan Jadi, lebih lama lagi. nah makanya itu nanti akan berpengaruh kepada jam tidur kita yang nggak teratur jadinya. Betul sekali nih Doni. Gitu. Nah, juga kalau bisa di bulan suci Ramadan ini untuk Anda yang berpuasa sebulan penuh, insya Allahnya juga penuh, Insya ini Allah. juga bisa menghindari yang namanya mengkonsumsi kafein yang berlebihan sih sebenarnya. Oke. Boleh aja sebenarnya. Boleh ngopi ya, tapi juga ingat dong bahwasanya ada jam tidur yang jangan sampai terganggu nih pemirsa. Oke. Kemudian kayak mungkin ada masalah dengan lambung, dengan jantung, karena juga Oke. ini menjadi penyebab kematian yang terbesar adalah penyakit Aduh, jantung. takut banget. Iya, Serangan jantung ya. Serangan jantung dan Tidur nggak cukup Betul. dan juga kafein yang tinggi, level kafein yang tinggi itu bisa memicu serangan jantung katanya ya. Iya, dan Aduh. jangan berpikir serangan jantung itu bisa apa ya orang-orang yang Orang sudah tua aja. bahkan di usia-usia produktif kayak kita berdua bisa aja mengalami hal tersebut. Nauzubillah min Ya, betul sekali. zalik. Waduh. Jadi lebih baik tahan dulu lah keinginannya untuk minum Kopi yang berlebihan? Kayak Oke. aku sendiri nih Doni, aku memang suka sekali kopi. Wah, pecinta kopi ya? Pecinta kopi. Kopi yang benar-benar pure kopi, yang murni kopi, atau yang udah kayak dicampur kayak sanger? Iya, susu? sanger ada campur dengan karamelnya, dengan Oke. susunya begitu, tapi tetap ada base kopinya. Jadi haus ya ngomongin kopi siang-siang bolong puasa-puasa. Nggak apa-apa, memang beginilah godaan dan kita bisa ternyata. Oke. Kenapa Anda nggak bisa gitu ya? Bener. Jadi soal kafein ini lagi nih pemirsa, bahwasanya mengkonsumsi kopi itu boleh dalam jumlah yang kecil saja. Oke. Satu hari itu satu anjurannya. Oke. Nah, untuk Selama apa? berpuasa ini. Betul. Ini Oke. ada yang bilang bahwasanya mengkonsumsi minuman kafein itu bisa dia apa ya istilahnya jantung kita tuh bisa Berdegup kencang sekali. Iya, Ritmenya betul, ritmenya. jadi berdebarnya kencang gitu ya. Betul. Membuat jantung berdebar ya. Betul sekali. Termasuk kalau ketemu si dia nggak sih kalau jantung berdebar? Itu kalau di saat kau berjalan di muka rumahku gitu kan nyanyi nanti. Jadi jatuh cinta. Jadi lagi main gitar gitu ya. Yes. Oke, nah soal kafein ini, Anda juga bisa merubahnya ataupun menggantikannya dengan minum air putih. Oke. Ataupun susu. Oh, itu yang lebih baik ya? Iya dong, lebih baik Iya. lagi. Daripada kopi, mendingan ditahan dulu deh. Oke. Aku sempat yang jadi ragu kemarin, gimana nih puasa nih tanpa kopi. Waduh, tapi itu dijauhi dulu lah Betul daripada sekali. puasanya nanti berantakan karena kita Betul. ngedrop gitu kan. Alhamdulillah ya sampai saat ini saya Baik-baik baik-baik aja. aja. Nggak ada Oke. masalah dengan perut sih. Survive akhirnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi Tia barusan juga sempat bilang nih pemirsa, ada dua yang menarik perhatian Doni. Apa tuh? Susu dan juga Air putih. Tapi Air Doni mineral lebih ya? tertarik sama air putihnya sih. Boleh, ya. boleh. Gimana? Karena gimana? memang selama kita berpuasa, kita pastinya tidak minum, tidak makan, dan kita akan berpotensi mengalami dehidrasi. Ya, Betul, gitu. betul. Jadi memang untuk tips jitu supaya kita bisa kuat berpuasa dan juga kita tetap bisa menjaga kondisi tubuh kita dengan baik adalah dengan tetap terhidrasi. Baik. Jangan sampai dehidrasi dengan cara meminum air putih yang cukup setiap berbuka dan juga sahur.
Cakep Gitu. banget. Kalau dalam satu hari nih Doni mengkonsumsi minuman air putih ataupun air mineral ini, kalau untuk perempuan nih Berapa? katanya 2,7 liter air per hari Per dan hari, oke. 3,7 liter untuk laki-laki. Oke, berarti ibaratnya 2 kali, enggak. Kalau perempuan ibaratnya 2,7 hampir 3 liter. Betul. Kalau laki-laki hampir 4 liter Hampir 4 sehari liter. ya. Mungkin karena Oke. juga tenaganya yang juga dibutuhkan oleh para laki-laki ini lebih besar keluarnya daripada Iya, perempuannya. benar. Begitu. Laki-laki itu memang tulang punggung keluarga ya. Jadi emang harus banyak Betul. mengasuh energi ke dalam tubuhnya gitu. Iya, jadi dulu ya kalau pengalaman aku ya Doni ya di keluarga waktu aku Iya. yang masih SMA dan juga kuliah tuh ayah sering nasihatin kayak gini nih. Itu sebelum nanti imsak minum air putih itu yang banyak. Ya maksudnya juga tercukupi mungkin. Kami yang memang nggak paham. Tungguin nih airnya dijejerin tuh. Mungkin juga pemirsa juga punya pengalaman yang sama kan. Dijejerin airnya ada 5 gelas. Jadi Iya. begitu ada bunyi sirine, glek Gluk banyak gitu ya. Kayak lomba minum air gitu kan. ternyata ini juga Waduh. salah ini pemirsa. Yang memang dianjurkan untuk mengkonsumsi minum air mineral Ya. saat lagi kita makan nih, setelah kita makan. Begitu ya Doni ya? Doni yang paling tahu mungkin masalah yang kayak fitness. Kalau Doni sih yang penting kita ibaratnya gini, dibagi aja kebutuhan air tuh kan misalnya kayak yang cewek 2,7 liter, ya dibagi aja. Maksudnya jangan sampai di satu waktu. Iya, gitu. betul, Misalnya betul. kayak pas waktu selesai berbuka, minum 2 gelas dulu. Betul. Nanti sebelum taraweh minum 2 gelas lagi. Betul. Terus nanti setelah taraweh minum 2 gelas lagi. Dan sebelum tidur 2 gelas lagi. Sahur 2 gelas aja cukup insya Allah. Oke, Atau betul 3 gelas sekali. maksimal kayak gitu. Ya, ya. Tadi Gitu. ada yang menarik nih tadi. Apa tuh? Pas lagi buka puasa kita kan suka yang kayak kelabakan kan Doni. Oh, Pas- kalap? Iya. Oh, kalap. 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 Iya, betul sekali. Yang Apa aja mau seharusnya- dimakan? Apa aja dimakan? Semuanya jadi lapar gitu. Iya. Padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam agama Islam juga kita berbukanya lah dengan yang manis-manis. Oke. Misalkan ada 3 butir buah Kurma. kurma. Itu memang sangat dianjurkan karena Ya. memang bisa menyehatkan. Oke. Karena ada juga unsur gulanya di situ ya, Benar, gula benar, alaminya benar. Gula untuk alaminya. meningkatkan lagi produktivitas tubuh kita. Jadi gizi kita juga terpenuhi nutrisinya begitu. Kemudian setelah makan 3 butir buah kurma itu Doni, kita dianjurkan langsung mendirikan sholat dulu. Oh iya, jadi Nah. jangan langsung makan biar perutnya nggak kaget juga ya. Betul sekali Oke. ini pemirsa. Tapi yang sering kita lakukan adalah kita suka kalap. Kalap duluan. Betul. Jadi pencernaan kita jadi agak berat ya dia ya. Kaget Oke. jadinya. Kaget. Apa nih gerak-geruduk nih, gerak-geruduk gitu. Kok tiba-tiba udah banyak aja masuk dari kosong-kosongnya gitu Kebayangkan kan. selama puasa nih perutnya gini, dia ngomong usus ya. Oh, usus. Aman nih kita nih sekarang. Itu Tiba-tiba yang nih ngomong siapa tuh? Lambung. lambungnya. Bentar-bentar lu kaget ya. Oh, Bentar lagi iya. kaget nih. Siap-siap ya, Siap-siap gitu kan. ya gitu. Tiba-tiba air bah muncul semua ke dalam gitu kan. Iya, karena juga Ustadz menyarankan juga ya untuk aku juga ada konsultasi sama Iya. Ustadz untuk hidup sehat ala Rasulullah, yaitu dia setelah berbuka puasa dengan kurma, maka dirikanlah engkau sholat, kemudian setelah itu baru kita makan. Iya, tapi Makanan- tunggu dulu, bentar. Mumpung Doni masih ingat nih ya, Tia ya. Tadi kan untuk orang dewasa nih, Iya. nutrisinya. Tia nih, mungkin sudah punya anak? Sudah dong. Oke. Gimana caranya untuk nutrisi untuk anak-anak? Umur berapa dulu nih? Nah, Kan ada mungkin- macam-macam umur Iya, nih. oke. Ibaratnya dari berbagai lintas usia anak lah. Oke. Ada yang SD, TK, SMP, Oke. SD. Nah, Aku gitu. punya Gimana pengalaman. untuk Ini jaga juga- nutrisi untuk anak? Betul, ini juga bisa biar informasinya mau kepada puasa. ibu-ibu kan Ya. yang punya anak yang suka yang bingung harus gimana nih anak-anak kalau dipaksa puasa boleh nggak ya? Nah, Tips jadi jitunya dari orang tua nih gimana? aduh orang tua ternyata. Jadi saya punya anak 3, semuanya Oke. perempuan alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi aku bidadari surga, Amin, insya Allah amin, ya. insya Allah ya. Ha-ha. Jadi anak yang pertama itu kan sekarang usianya sudah 9 tahun kan nih Don? Yang pertama? Iya, anak-anak SD? pertama SD kelas 3 Oh, kelas SD 3 nih Doni. SD. Oke. Jadi tahun lalu Hah? aku baru mengajarkan dia untuk berpuasa penuh. Walaupun di tengah-tengah siangnya tuh udah bolong. Udah bolong, Oke. Tapi oke. nggak apa-apa. Kita ajarkan si anak ini untuk berpuasa. Cara kita menentukan makanan yang harus dia konsumsi adalah seperti yang tadi aku udah jelasin semuanya. Nasi dan segala macam, ada kuah, ada proteinnya, dan juga buah. Jangan lupa susu juga, karena itu Oke. kebutuhan dia. Anak-anak tuh masih butuh susu untuk pertumbuhan dia ya, kalsium ya. Betul Oke, sekali. oke, oke. Jadi saat sahur,
kita dudukkan si anak di samping kita. Ini cara aku mengajarkan sih. Jadi taruh air yang sama dengan kita. Yuk kita minum bareng. Oh, bareng. Benar tadi Oke. nih pemirsa yang disampaikan oleh Doni. Jadi jangan yang sekalian minum sampai 5 gelas 5 enggak. gelas ya, kayak Tapi cerita Tia iya, tadi ya. jadi Oke. bisa dicicil 2 gelas. Nanti ngobrol lagi, makan lagi 2 gelas. Jadi seperti itu sih Doni. Iya, benar, Pada benar, akhirnya anak aku itu sekarang sudah puasa full. Full. Wah, alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Walaupun sih mentah-mentah nanya mah jam Kapan berapa buka puasanya gitu. gitu. Oh, jadi dari kebutuhan nutrisinya tetap ya. Tetap. Dilihat makan nasi tetap, Tetap. terus proteinnya juga harus dijaga dan juga susu ditambah tadi ya, wajib Susu ya. ditambah itu wajib. Susu Itu wajib. Oke. Susu tanpa gula yang Susu pastinya. tanpa gula, oke. Jadi kayak memang ada susu apa sih UHT kayak gitu Jangan lah susu kan. kental manis dikasih ya, karena itu bukan susu. Bukan susu. Itu dia. Kebanyakan orang yang informasinya jadi yang misleading ya. Jadi Betul kayak salah sekali. informasi gitu. Lanjut lagi dong Tia, tadi kayak yang apa yang dianjurkan sama Rasulullah tadi, yang berbuka yang dianjurkan sama Rasulullah betul. tadi. Setelah berbuka puasa dengan kurma yang tadi ya, kemudian dia kan juga makan makanan yang memang menjadi makanan inti. Seperti yang kalau zaman dulu belum ada nggak sih zaman Rasulullah tuh makan nasi? Kita nggak tahu juga kayaknya Kalau ya. di Arab ada nggak ya makan nasi ya? Nasi sih ada. Ada di Arab ya? Betul. Oke. Tapi kalau untuk pengalaman sendiri sih, waktu dulu di Arab, itu kami makannya roti. pernah di Arab dulu? Pernah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Dari kecil di sana. Oh, berapa lama? Sampai SMA. Wah, ahlan wa sahlan, bisa bahasa Arab? Nah, Bisa bahasa Arab? sedikit. Oh, sedikit. So, iya, Oh, sedikit. baik. Nah, jadi Doni, makanan di sana tuh Tunggu dulu. Apa sih? Tunggu dong. Ini kayak makin seru obrolannya ya. Tapi bentar. Kita tarik nafas dulu. Oke. Kita break dulu. Oke. Ya, kita bakal cerita lagi lebih lanjut tentang pengalamannya. Ini orang nih di Gawat Arab nih Doni ya. nih, gawat. Oke lah. Kita bakal balik lagi. tetap di Ramadan Penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, bagaimana apa? Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan berkualitas. Mungkin karena tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran segi Aceh itu baik realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, Oke. satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Balik lagi di Ramadan Penuh cerita. Masih bareng Doni Wijaya dan Agustia di sini. iya,
Iya. Kita masih bahas terkait dengan ada beberapa tips ya. Iya. Gimana biar puasa kita tuh tetap mantap. Tetap jitu. Jitu yang ya. pastinya. Bagus Berpuasa sekali. aman. Ya, pastinya. Berpuasa aman, nyaman, dan juga kita sehat Betul sampai sekali. Lebaran nanti. Amin, ya. insya Allah. Amin insya Allah. Piye. Tadi kan kita ngebahas tentang ini ya sebelum break ya. Ibu pernah tinggal di Arab Saudi Ya katanya Allah, iya kan. betul, Di sini makan nasi. Kalau aku sendiri sana makan nasi, tetap menu yang ditampilkan saat bulan puasa tuh memang makanan Indonesia. Oke. Tapi kan kalau kita yang memang pas buka puasa di luar, mau tidak mau kita Ini juga cerita pengalaman puasa di pribadi, sana ya sekalian ya. betul. Sekalian cerita pengalaman puasa di sana. betul, karena juga makanan di sana kan kalau untuk diri kita nih agak-agak yang cocok nggak ya dengan perut kita orang Asia begitu nih pemirsa. Ya. Kalau di sana juga ada makanan yang namanya tuh kayak semacam mandi, Oh, nasi mandi. nasi Oke. biryani, ada daging-daging ya. Kalau kita di sini dia dimasak dengan rempah-rempah. Oke. Memang kan nggak jauh beda kalau rempah-rempah Benar. sendiri. Tapi Dan rempah Arab itu rasanya memang lebih agak strong. lebih strong kan Betul. ya. Oke. Nah, agar makanan juga bisa terhighlight dengan baik nih Doni. Oke. Itu dia. Tetap di sana kan kalau kondisi cuaca lebih panas ketimbang di Aceh di Bener. Indonesia. Makanya nih pengalamannya perlu dibagikan nih Ibu. Karena memang beliau ini ya pernah tinggal di Arab itu dari kelas 3 SD sampai kelas 2 SMA. Aha. Makanya. Jadi memang bisalah kita berbagi informasi dan juga pengalaman kan Doni. Iya, boleh. Begitu Silakan, sampai silakan. begitu sampai di Aceh, itu aku kaget loh. Kenapa kaget? Shock dengan kultur kita orang Aceh yang memang culture sudah shocknya. betul sekali. Karena kan memang di sini begitu buka puasa harus bagaimana, terawih dan segala macam. Di sana juga kita terawih sih, tapi lebih cenderung terawihnya tuh kayak semacam komunitas orang-orang Indonesia nih pemirsa. Oke. Kita ketemu dengan teman-teman yang memang sedang menempuh pendidikan di sana, ada yang Oke. bekerja di KBRI-nya juga, di KJRI. Disitulah yang memang Ibu di Jeddah ya waktu di itu ya? Jeddahnya, KJRI Jeddah ya, betul. oke. Kalau untuk makanannya sendiri pemirsa nggak jauh-jauh beda dengan makanan Nusantara. Oke. Ada nasi Padang di situ. Karena ada banyak orang Indonesia juga. Iya betul, ada sate Oke. Madura. Tapi yang paling penting adalah pemirsa bagaimana kita menentukan agar kita tetap dalam mendapatkan nutrisi yang tepat untuk di bulan suci Ramadan. Benar. Yang- Tapi bentar nih, kan tinggalnya di Arab ya. Banda Aceh kan sekarang lagi panas-panasnya nih. Ya. Matahari bersinar dengan sangat terang, tidak ada awan gitu ya. Clear sky gitu Betul. ya. Kan hampir sama lah kayaknya 11-12 sama Arab. Atau Arab lebih panas lagi? Lebih panas lagi sih. Lebih Doni. panas lagi? Lebih Nah, panas lagi. gimana tipsnya supaya nggak dehidrasi dan gimana cara memaintainnya waktu itu selama puasa di iya, Arab? betul. Sharing pengalaman dong. Lagi Betul. panas banget di luar, Nah, ampun. di Aceh di Indonesia sendiri kan memang cuacanya lagi kondisi panas-panas banget nih. Ya. Memang di bulan Februari ini kan. Kemudian kalau di Arab Maret, sana, Ibu. Maret ya sekarang ya. Puasa Maret, Ibu. Astagfirullahaladzim. Maret. Mohon maaf pemirsa, saya belum bisa move on. Nggak tahu tanggal Ibu ini udah ya. Ibu-ibu biasanya kalau udah, iya serius Udahlah. deh. Kalau udah tua, kalau udah nggak ada sekolah lagi tuh nggak tahu sekarang tuh bulan berapa, tanggal berapa. Malah nanya sama anak, tanggal Makanya berapa sekarang? tanggal berapa sekarang nak, gitu kan? Gimana? oke. Kan Jadi bulan kalau- lagi panas-panasnya nih di Lagi bulan puasa panas-panasnya ini, di bulan Maret puasa ini ya. begitu. Apalagi kan di sana dari rumahku ke Masjidil Haram kan lumayan dekat 1 jam cuman Doni. Iya. Itu gimana caranya ibadahnya tetap, puasanya tetap. Oke. Salah satunya adalah yang paling menjadi masalah adalah dehidrasi itu. Iya. Dengan cuaca yang memang sangat panas di sana kan juga debunya itu loh. Berapa derajat sih? 40 ya? Iya, kurang lebih seperti Oke. itu. Nah, ini debunya luar biasa yang bikin kita tuh iritasi di kulit saking panasnya karena oke. angin, debu dan segala macam. Musim debu sih kok kami sebutinnya. Ini memang dahaga ini sudah yang kering kerontang nih pemirsa. Jadi cara aku pribadi mengatasi hal tersebut adalah ketika sahur aku lebih banyak minum minuman air mineral yang oke. hangat. Yang hangat. Yang oke. hangat itu dia, jangan yang dingin pemirsa karena juga itu akan merusak metabolisme kita dalam tubuh, kayak semacam kita tuh gampang haus. Gampang haus jadinya kalau Gampang dingin ya. haus, betul. Oh, oke. Nah, trik yang lain adalah tidak berkegiatan di luar rumah secara berlebihan ini pemirsa. Ini juga Oke. bisa kita terapkan di Aceh sendiri. Karena memang juga panas juga ya. Itu Ketika dia. matahari sudah agak menurun sedikit, barulah keluar rumah gitu kan. Betul Biar nggak sekali. kehausan. Nanti lihat di pinggir jalan ada apa minuman itu udah jadi aduh. Tutup pengen kan gini, gitu. tutup Nah, gini makanya. gitu ya. Oke. Oh jadi gitu ya pengalaman waktu di Arab dulu Iya. dan sedikit tipsnya ya. Iya, betul. Oke. Nah kalau tema tips itu kan nggak cuman untuk puasa kan nggak cuman dari segi nutrisi ya. Pastinya ada olah tubuh, olah fisik juga nih kita supaya biar kita fit selama berpuasa. Betul, Nah, betul, ini betul. giliran Doni nih, giliran Doni sekarang. Oke. Sebagai anak gym, weh, menjaga
tubuh tetap sehat ya pemirsa ya. Dan lagi Oke. lagi di Zoom nih, gym gitu ya. Wis, keren. Jadi kan gini ya Tia ya, kalau Doni itu memang sebelum Ramadan kemarin sempat searching kira-kira waktu yang tepat untuk berolahraga itu kapan nih sebenarnya waktu untuk waktu puasa ini. Ternyata ya pemirsa ya, waktu yang tepat untuk berolahraga itu dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, atau boleh dari, kalau di Aceh kan buka puasanya agak telat ya. Iya. Itu dari jam 4 boleh sampai jam 6. Terus jam 6 kita siap-siap untuk berbuka. Terus kapan lagi kalau seandainya mau berpuasa lagi gitu kan? Itu adalah kalau mau olahraga lagi ketika sesudah sholat taraweh. Karena kan otomatis makanan kita kan kita udah buka puasa tuh. Iya, betul. Itu sudah dicerna. Makanan kita selama sholat taraweh itu kan udah dicerna. Betul. Energinya setelah dicerna kan muncul energi lagi dong di Iya, tubuh iya, kita gitu kan. Disitulah puncak-puncak energi kita full dan kita bisa gym ataupun berolahraga dengan maksimal setelah sholat taraweh tadi gitu. Nah, jadi juga sebelum berbuka puasa bisa, tapi jam 4 sampai jam 6 gitu ya. Terus juga ya itu nggak cuman jangan yang berat-berat tapi bebannya, tapi lebih kepada intensitasnya. Kayak intensitasnya misalnya kayak repetisinya gitu ya. Bebannya yang ringan-ringan aja tapi repetisinya yang banyak. Misalnya kalau yang angkat beban gitu ya. Jadi misalnya yang biasanya angkatnya yang 10 kilo selama berpuasa di bulan Ramadan ini, sebelum buka puasa angkatnya yang 5 kilo aja. Tapi biasanya kalau yang angkatnya 10 kilo bisa sampai 15 kali, kali ini angkat yang 5 kilo sampai 20 kali misalnya kayak gitu. Atau yang biasanya 10 kilo itu diangkatnya 10 kali, kalau yang 5 kilo ini angkatnya 15 kali gitu. Repetisinya dibanyakan. Jadi kira-kira gitu. aja lah gitu. Bener. Jangan diporsi sekali tubuh Bener. Anda. Karena Itu kalau juga yang sebelum berbuka tadi. Tapi kalau setelah berbuka puasa, ya itu energi kita lagi di puncak-puncaknya, cadangan energi kita banyak gitu ya. Nah, itu bisa full power. Jadi Betul, bisa betul. sesuai dengan seperti biasa gitu. Dan terlebih nih buat teman-teman yang orang kantoran nih ya. Kantoran kan mungkin terbatas waktunya ya. Iya. Untuk berolahraga juga. Karena mereka tetap gitu. harus bekerja. Dari gitu gitu pagi ya. Mungkin sampai jam 4 sore biasanya. benar. Itu mungkin bisa olahraga ringan juga ya di kantor. Mungkin jangan malas naik tangga. Betul sekali gitu nih pemirsa. kan. Gitu, terus apalagi misalnya beraktivitas banyak gerak lah di bangku gitu kan. Kan kita dalam ruangan tuh kan biasa di kubikel kita doang ya. Iya. Kayak di tempatnya kita doang ya, banyakin jalan aja, gerak sana sini. Paling enggak ada gerak sampai kita paling enggak dalam 1 jam itu harus bangun. Harus bangun, beraktivitas bergerak. lah gitu. Benar. Nah, jadi malam juga bisa. Betul, di malam juga Malam bisa. juga boleh Sebenarnya nih pastinya. Don, Dan weekend. kalau untuk berolahraganya sendiri itu kan kita intensitasnya kan bisa kita kurangi nih. Iya. Tapi tetap produktif nih Pasti. ceritanya. Sebenarnya ada nggak sih, apakah itu hanya boleh berolahraga 1 jam atau 30 menit? Kalau kan tadi Doni sebutin kayak masalah angkat-angkat barbel tuh. Kalau untuk durasinya ditentuin nggak sih Don biasanya? Oh, kalau durasi satu jam aja cukup sih. Cukup. Iya, 1 jam aja cukup sih. Ibaratnya jangan sampai kita overtrain juga terlalu lama sampai ya nggak maksimal, nggak optimal olahraganya. Gitu sih. 1 jam aja boleh. Pengalaman gimana? 1 Sering jam haus nggak biasanya. sih? Kalau dibilang haus pasti haus ya. Aha. Tapi aku makanya lebih prefer untuk berolahraga, lebih memilih untuk berolahraga setelah tarawih. Biasanya yang tarawih hai sama kawan ke teman-teman ke kopi, warung kopi segala macam, nongkrong-nongkrong nggak jelas. Sekarang lebih ada manfaatnya berolahraga. Sip, Gitu. keren. Olahraga yang bisa kita pilih selama bulan suci Ramadan juga yang nggak olahraga yang berat-berat. Misalkan bisa berjalan kaki tadi Betul. Doni. Kemudian ada yang hanya kita berada di bangku ataupun tempat tidur, kita bisa mengangkat bagian tubuh kita untuk berolahraga ringan. Ada berbagai gerakannya ya. Ada Ya. misalkan, nggak mesti yang harus Anda tuh nge-zumba gitu Iya. kan, nggak mesti aerobik. Nah, Anda juga Oke. bisa memilih dengan bijak olahraga apa yang bisa dipilih. Salah satu lagi, kalau aku Apa ya itu? sebelum buka puasa nih Doni, aku suka sekali bersepeda. Ini terakhir nih, sebelum kita beralih ke topik lain nih. Iya Ya, dong, bersepeda. Oke. Karena dengan di bulan suci Ramadan juga bersepeda di sore hari, selain meningkatkan kesehatan kita lebih baik lagi, kita bisa sambil menyapa teman-teman di oke. jalan. Melihat pemandangan gitu ya, menghilangkan stres. Apa sih tradisi anak-anak sekarang kalau ngabuburit? Ngabuburit Nah, ya. ngabuburitnya pakai Jalan-jalan sepeda, naik sepeda. sehat, ya kan? Bisa tuh. Daripada naik mobil
motor kemudian menyebabkan kemacetan, Kemacetan, polusi, dan kan? lain-lain. Jalan kaki sama jalan sepeda sama kita yuk. Iya. Tadi olahraga udah Tia ya? Udah dong. Olahraga, terus apa lagi ya supaya puasa kita jitu? Tidur Tidur. yang cukup Betul pastinya. sekali. Kebanyakan nih dari pemirsa Ramadan Penuh Cerita juga nih, Ya. Doni, masalah yang paling utama dihadapi anak-anak muda sekarang itu adalah begadang. Begadang jangan begadang. Oh, itu kan salah. Iya. Mereka menganggap di bulan suci Ramadan ini, daripada nanti nggak kebangun pas sahur, mendingan gue begadang, katanya Oke. gitu. Sebenarnya itu juga salah, kan? Salah, nggak boleh begadang. Tapi masalah tidur ini ya, Iya, iya. kita bakal bahas lagi nanti di segmen selanjutnya. Makanya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, oke, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan oleh Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu sosial adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga Jantung penyiaran sendiri, Aceh baik nah, itu baik realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya. Oke. Satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Wih, makin seru sekali nih pembahasan Iya. kita di hari ini, pemirsa. Makin lama makin seru, makin hot ya pembicaraannya ya. Luar biasa, kayaknya nggak cukup 1 jam nih ya. Malah kalau bisa 2 jam jebol Aduh, terus ya, lanjut sambil buka puasa. Masih ada program lainnya yang Betul ngantri. sekali. Ya. Nggak Tadi boleh sebelum habis. break kita ngomongin masalah tidur yang cukup. Tidur yang ya, cukup, betul dalam sekali. rangka supaya tips puasa kita itu lancar, jitu Betul, dan lancar. Jitu dan Wah. lancar. Jadi dengan segudang aktivitas Anda nih pemirsa dan juga Doni, Ya. Anda juga harus menyempatkan diri untuk power nap. Artinya dalam kegiatan dari pagi sampai sore, sempatkanlah walaupun cuma 1 jam untuk Oke. tidur siang. Tidur siang. Nah. 1 jam cukup ya? Cukup lah, Oke. karena memang efektif sebenarnya itu sekitar 30 menit kalau untuk tidur siang. Itu sangat efektif. Oh, jangan kelamaan ya. Jangan, karena Jangan kan lama biasanya juga. kalau di luar bulan puasa nih Doni, di kantor tuh kan memang ada waktu istirahat 1 jam. Iya. 1 jam ini sudah include dengan
isoma di situ, sholat, sholat, iya, makan juga di situ dan ya. istirahat. Jadi memang kalau dihitung cukuplah kita waktu 1 jam untuk beristirahat siang. Benar sekali. Kenapa? Untuk mengecas kembali tubuh kita, energi kita, jangan sampai kita tuh kelelahan seharian bekerja, ngono loh. Oke, gitu loh Keren, ya ya. kan? Terus juga selain tidur siang, kita juga harus mengontrol jam tidur kita gitu ya, untuk tidur di jam dan waktu yang sama. Jadi nggak boleh yang Teratur intinya. teratur, oke. Teratur intinya. Jadi gini Doni, nggak boleh nih hari ini bangunnya jam 8, besoknya bangun Iya. jam 11 tuh nggak boleh ya. Iya, terus kayak tidur misalnya. Taruhlah tidurnya hari ini tidurnya jam 11 atau paling telat biasa bulan puasa jam 12 kita udah harus tidur ya. Harus tidur. Karena kan kita jam 4 itu udah siap bangun untuk sahur. Betul. Jadi kayak jam maksimal jam 12 tidur. Ya udah selama bulan suci Ramadan ini dibuat aja gitu. Kayak ini mau nggak mau jam 12 harus udah di tempat tidur, udah tidur nih. Nggak Betul boleh sekali, gitu ya. betul. Jadi jam 4 bangun atau setengah 5 bangun itu kondisi kita paling nggak tidur 4,5 jam sudah fresh. Gitu ya. Dan pasti kita akan tidur sekitar setengah 6 nanti karena biasanya kan subuh kita kan ya kayak sekarang kan udah jam 5-an gitu kan. Jadi bener kalau jam bisa kan setengah 6 baru sholat gitu sebelum kan. sholat. Malah kalau bisa sih bangunnya sebelum sholat subuh. Jadi Iya, kita bisa ya pasti dong Ibu kalau karena nggak makan sahur, sahur. Iya, jadi setengah 5 kan bangun sahur dulu, makan, terus juga bunyi sirine kan sekitar jam 5-an sekitar itu. Terus nanti sholat udah jam 5.15, setengah 6 udah selesai sholat, langsung tidur. Jadi nanti sebelum kita bekerja, biasanya masuk kerja itu kan jam 8 ya? Jam 8. Jam 8 masuk kerja, bangunnya jam 7 atau jam 7.15 atau setengah 8 paling telat, mandi sedikit, itu kondisi kita fresh, Udah gitu fresh ya, ya, bangunnya betul. jadi cukup, istilahnya tadi 4,5 jam, terus ditambah lagi jadi tidur 2 jam lagi, jadi udah 6,5 jam, cukup lah ya untuk orang dewasa, gitu. Ditambah lagi nanti power nap tadi. Betul Gitu. sekali. Ini juga informasi dari Doni tadi yang disampaikan untuk pemirsa juga ini bisa nanti kita ambil kalau bahwasanya jam tidur tuh harus yang kita mendisiplinkan diri sendiri Betul. nih Doni. Jadi kalau udah tidurnya jam 11 atau jam 12 ya udah setiap hari selama 30 hari di bulan suci Ramadan Anda bisa mempergunakan jam tidur yang sama dan Iya. juga bangun yang sama. Dengan Betul. apa? Ya pakai alarm. Bener, pakai alarm. Teknologi dong dipakai. Bener, teknologi dipakai dan juga kita harus mendisiplinkan diri juga kayak Betul. kata Tia tadi Times gitu kan. manajemennya tuh harus bagus. Times management. Terakhir itu nih dia. ada nih Apa tuh? untuk masalah tidur lagi, kualitas tidurnya Oh, biar lebih baik oke. lagi, kita harus menciptakan suasana tidur yang nyaman. Tidur yang nyaman. Oke. Betul. Mulai misalkan dari yang kebiasaan kita kalau pulang-pulang kerja sekarang kan asal tidur aja. Nah, kalau mungkin bisa dirubah menjadi kita bersih-bersih dulu. Bersih-bersih, oke. Nah, entah itu yang mandi, entah itu hanya membasuh wajah. Oke. Kemudian kita sholat isya yang belum misalkan ini. Kan udah sholat waktu taraweh. Taraweh, oh iya betul, Iya. betul sekali. Biasanya Tapi kan kan gitu. kalau ibu-ibu yang biasanya sibuk sama anak-anak di rumah, Bentar. Kadang taraweh tapi ada yang belum witir kan ya? Ada. Iya, belum Langsung witirnya di pulang rumah. Witirnya di rumah. Jadi memang kalau seandainya buat yang belum menyelesaikan sholat witir atau ada juga yang pengen sengaja nggak witir dulu karena memang mau tahajud ataupun sholat malam lainnya, ya udah bersih-bersih dulu gitu kan ya. Jadi nanti siap-siap untuk tidur. Kalaupun mau bangun lagi nanti tengah malam ya nggak apa-apa. Yang Nggak penting sudah apa-apa. tidur dulu bersih dulu gitu kan. ya, yang paling penting adalah ketika Anda sebelum tidur menciptakan suasana yang Iya. nyaman. Jadi kayak semacam tempat tidur aja tuh emang harus bersih harus tuh, bersih. Doni. Terus kayak bisa menggunakan wewangian aromaterapi juga gitu ya. Kan sekarang banyak tuh diffuser yang membantu tidur lebih nyaman dengan wewangian-wewangian yang menenangkan, relaxing gitu kan. Aromaterapi lah ya. Aromaterapi, betul sekali. Kemudian suasana kamar juga yang bersih. Benar. Yang ya jangan kotor-kotor lagi lah sekarang karena Nggak juga berdebu ya. nggak berdebu karena juga kebersihan itu kan sebagian dari iman juga kan. Betul. Ih, Nah, seru itulah sekali dia ya tips dari kita supaya puasanya yang lancar Betul gitu. sekali. Yuk kita recap dulu yuk buat pemirsa, mungkin ada yang ketinggalan nih obrolan kita tadi Betul gitu tadi. kan. Nah, kita di tema hari ini pemirsa kita sudah membahas terkait dengan yang ada beberapa tips gitu yang bisa untuk memperlancar lagi Ramadan kalian gitu. Iya. Salah satunya adalah yang pertama adalah nutrisi ketika sahur. Benar. Makan sahur ini harus diperhatikan lagi gizinya. Betul. Makanan apa? Jangan sampai makan makanan
junk food itu Benar. tidak sehat sama Iya, sekali. tidak sehat sama sekali. Jadi diperhatikan gizinya itu meliputi ya seperti 4 sehat 5 sempurna ya, bukan kalau 4 sehat 5 miliar boleh juga. Itu saya mau Aku ya. mau. Jadi 4 sehat 5 sempurnanya harus diperhatikan ya, gizi seimbang dan juga perhatikan apa yang Anda semua makan pemirsa. Jadi kalau kayak Doni bilang tadi, karena Doni lagi dalam proses pembentukan muscles atau otot, Otot. ya itu banyak memakan protein, daging-daging merah gitu ya, daging ayam, daging sapi gitu ya, protein-protein yang lain juga boleh Kacang-kacangan. gitu kan, kacang-kacangan itu Iya, bagus untuk betul. protein juga gitu kan, dan pilihlah yang protein yang lambat serap. Siap, Ya, betul karena sekali. supaya dia protein itu terurai, dia time prosesnya, waktu proses dalam tubuh kita tuh lama gitu ya. Jadi sehingga proteinnya itu tidak tubuh kita untuk mendapatkan protein tidak harus mengurai dari otot kita gitu, Oke. untuk mendapatkan tenaga tapi dari protein yang kita konsumsi tadi. Betul. Gitu ya. Buka puasa dan sahur jangan lupa minum air putih Pasti yang banyak, harus. yang kira-kira tuh mencukupi. Jangan sampai Anda terhidrasi satu hari. Dehidrasi. Satu hari, ya Allah, mohon benar. maafkanlah. Puasa-puasa. Iya, jadi tiba-tiba agak-agak error dikit wajar lah ya kalau yang lagi puasa. keingetnya nih mau buka puasa di mana ini? Iya, dan juga tadi minum air putihnya itu bukan yang langsung gelonggongan tiba-tiba Enggak. satu ember dimakan, enggak. Jadi kayak dibagi-bagi aja ya. Yang Dibagi-bagi penting aja. kayak tadi berapa Tia? 2,7 untuk 2,7 perempuan, 3,7 untuk laki-laki. 3,7 untuk laki-laki ya. Jadi diminumnya dia bertahap lah. Betul sekali. Kayak sahur 2 gelas, terus nanti pas buka puasa 2 gelas, Iya. habis sebelum tarawih 2 gelas, setelah Habis tarawih tarawih 2 gelas, 2 sebelum gelas. tidur juga 2 gelas, misalnya gitu kan. Kalau butuh lebih banyak lagi nggak apa-apa, asalkan jangan sampai gebung air ya nanti pemirsa ya. Iya. Kemudian ini pemirsa, buat Anda yang suka kopi sudah bisa mengurangi kopi. Betul. Ya, kopi kafein bisa Benar. digantikan dengan susu misalnya. Iya. Ini kan sehat. Betul sekali. Jangan lupa minum vitamin juga. Vitamin Itu C ya untuk daya Vitamin tahan C, tubuh, betul. imunitas tubuh itu bisa. Buah-buahan Buah-buahan boleh. Oke. Buah-buahan juga bisa didapatkan dari jus. Nah, itu juga baik sekali. Oke. Nah, kalau untuk vitamin bisa minum vitamin C, Ya. vitamin D untuk tulang dan juga Ya. vitamin E untuk kulit. betul. Karena kita Ya. juga kurang minum, ini menyebabkan kulit kering. Benar sekali. Terus juga jangan lupa untuk berolahraga. Betul Ya, sekali. sempatkanlah berolahraga menjelang berbuka ataupun setelah tarawih boleh berolahraga. Buat Anda yang tidak sempat berolahraga boleh ya, yang kantoran. Selama di ruangan Anda boleh melakukan olahraga kecil atau yang di rumah aja juga bisa olahraga kecil. Jalan dari satu ruang ke ruang yang lain, Bener. gangguin teman-temannya gitu Iya. ya. Terus juga masalah tidur. Istirahat yang cukup, istirahat cukup Terakhir nih. Ya, ya. Tadi juga tidur siang juga Oke. dianjurkan dalam kegiatan Anda cukup 1 jam saja, ya. Boleh lah ya kita coba untuk power nap lagi, mengembalikan kembali energi kita. Benar. Dan ketika malam hari ini menentukan jam tidur yang berkualitas Anda adalah menjaga kenyamanan dari ruangan tidur Anda. Dan satu lagi nih, bangun dan juga tidur di jam yang sama. Iya, harus tidur yang teratur. Itu dia kesimpulan kita hari ini, obrolan kita 1 jam nggak kerasa aja nih ya. Betul sekali, Udah Doni. banyak kita kasih tahu tips-tipsnya, semoga bisa diterapkan ya pemirsa. Dan Insya juga kita punya topik-topik lainnya di setiap harinya di Ramadan Penuh Cerita, pastinya dengan hostnya, Yang dengan teman-teman kita berbeda-beda. yang berbeda-beda. Ada Rifki, ada Tika, Ada Ida, ada Ida, ada Safer, ada Doni, ada Tia, ada Balkis juga. Ya. Ini kita rame-rame di sini ngebahas berbagai macam tema. Benar ya, dan jangan lupa saksikan Ramadan Penuh Cerita setiap hari di bulan Ramadan dari jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Ya udah, kita langsung pamit ya. Cus, Jangan kita lupa saksikan Ramadan Penuh Cerita ya setiap hari selama bulan Ramadan jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Langsung aja. Oke. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.